Bahagia dengan suami baru, Irish Bella masih komunikasi dengan Amar. Sepekan terakhir, Irish Bella makin rajin mengunggah foto-foto dan video kebersamaannya dengan Haldi Sabri, suami barunya, serta anak-anak mereka. Ibel sepertinya ingin berbagi kebahagiaan kepada publik setelah menikah dengan Haldi pada 19 Oktober lalu. Melihatnya happy banget ya, karena aku kan benar-benar sahabat deket Irish Bella. Irish Bella telah menemukan pendamping hidup yang tepat. Sosok Haldi Sabri tak hanya kaya raya, namun juga sayang dan pengertian kepada Ibel dan dua anaknya, Air dan Amala. Bahkan pada foto dan video yang beredar di media sosial, Air sudah lengket dengan Haldi, papa sambungnya. Aku tuh terharu banget waktu Abang Air tuh langsung deket sama Bang Haldi. Terus kalau yang Amala adek itu susah banget deket sama orang, tapi sama Bang Haldi tuh mau digendong gitu. Tanya nggak ada Iris, mereka sama Bang Haldi aja pun ya happy aja. Bang Haldi itu tipe sosok ayah yang ngerangkul banget, sosok ayah yang sayang banget anaknya. Sedangkan kepada Ibel, Haldi memanjakannya dengan menuruti kemauan istri barunya itu, termasuk ketika memilih rumah baru yang akan mereka tempati di kawasan Cinere, Depok. Karena mamanya pengen kalau Irish Bella bangun rumah lagi nggak jauh, namanya seorang ibu kan nggak bisa jauh dari anak, mau deket sama rumahnya mama juga gitu. Erliani yang menjadi mak comblang dalam perjodohan Irish Bella dan Haldi menilai wajar bila Haldi memberikan segalanya untuk Irish Bella. Karena sejak mengetahui Ibel resmi bercerai dari Amar Zoni, Haldi ngebet ingin kenal dan serius menikahi janda cantik berusia 28 tahun itu. Kak Irish Bella tuh cerita sama aku, Bunda ini ada orang yang mau serius katanya sama aku, lihat deh. Tapi aku nggak mau gitu. Terus coba lihat Instagramnya. Udah nggak usah, udah kamu fokus aja sama anak, kayaknya serem deh orangnya. Terus aku bilang coba aja kenalan dulu. Kalau memang nggak berjodoh, kalau memang kamu nggak tertarik, kan siapa tahu dari silaturahim ini ada kebaikan lain yang bisa kolaborasikan gitu. Oh iya ya udah gitu. Pas pertama pertemuan tuh mereka saling respect gitu. Irish Bella kini sedang berbahagia bersama suami barunya. Meski sudah punya pendamping hidup baru, namun Ibel tidak mencampakkan begitu saja sang mantan Amar Zoni. Ibel masih membuka keran komunikasi dengan Amar yang sedang dalam masa hukuman kasus narkoba. Ibel menyadari walaupun sudah tidak terikat perkawinan, namun dirinya dan Amar masih terhubung dengan dua anak hasil dari pernikahan mereka. Selama aku deket sama Kak Irish Bella, dia tuh nggak pernah sekalipun jelekin, selalu bicara yang baik-baik aja. Jadi meskipun ada Bang Haldi sekarang, tapi anak-anaknya tahu bahwa dia juga punya papa gitu. Pamer foto romantis Wika Salim OTW pelaminan. 2 tahun menjalin hubungan dengan kekasih yang berstatus pengusaha, pedangdut Wika Salim santer segera lepas status lajang. Ya, kabar tersebut mencuat setelah Wika Salim dan Max Adam pamer foto romantis berdua menyerupai foto pre-wedding. Dugaan itu makin menguat setelah Siti Badriah dan sejumlah selebriti ramai-ramai menyinggung pre-wedding di unggahan Wika Salim. Ya, hingga saat ini Wika masih menutup rapat-rapat kapan rencana bahagia keduanya naik pelaminan. Satu hal yang pasti, sejumlah selebriti tak sabar melihat Wika Salim menikah lagi setelah 7 tahun menyandang status janda. Amin, doain aja. Ada duitnya, ntar lu nyumbang ya kalau gua kawin ya. Lu dari mana nih, ntar pada nyumbang ya. Jalinan cinta Wika Salim dan Max Adam memang sudah lama terjalin. Bahkan Max selalu setia menemani kemanapun Wika manggung. Kabarnya, sejak awal pacaran, Max tak sabar ingin segera menikahi Wika Salim. Apalagi pesona panggung Wika kerap kali jadi rebutan fans, membuat Max Adam tak mau berlama-lama pacaran. Terlebih beberapa minggu sebelum mereka gelar foto predding, heboh Wika Salim jadi rebutan fans laki-laki di atas panggung. Kalau pasangan aku mah selagi itu yang masih belian itu sama fans gitu, dan konteksnya juga kita kan hiburan gitu. Mungkin kalau sama siapa ya? Kalau sama Sarukan kayak dia cemburu.
Iya, karena kan aku yang mengidolakan gitu. Tapi kalau sama fans aku, dia pasti nggak akan cemburu. Dia support banget orangnya. Ya, entah apa sebenarnya yang membuat Wika Salim selalu mengulur-ngulur waktu dinikahi Max. Benarkah kegagalan di pernikahan pertama yang hanya bertahan 2 tahun membuat Wika tak mau terburu-buru menikah lagi? Sorry ya, udah pernah nikah dan udah pernah cerai? Iya, aku pisahnya 2017 akhir ya, 2018 baru putusan. Sudah punya anak? Belum. Oh belum. Gitu. Kenapa? Ya pengennya nikah gitu, cuman kayak aku pengen kasih sesuatu dulu untuk orang tua gitu. Aku pengennya ini sebelum aku nikah lagi, aku pengen kasih dulu gitu. Jadi kalau misalkan emang mau tunggu, ya aku makasih gitu. Tapi kalau misalkan emang pengen buru-buru, ya jangan tungguin. Umi Pipik ngebat bermantukan si cantik Cynthia Mariska. Abizar OTW melamar? Kalau sudah cocok, memang susah untuk digeser. Apalagi ditukar kayak Umi Pipik. Sudah merasa cocok dan pengen jadikan si cantik Cynthia Mariska menantu. Apa saja dilakukan agar si calon mantu terus dalam genggaman. Padahal putranya Abizar Al-Ghifari masih slow-slow aja. Nah, yang terbaru, langkah Umi Pipik kembali jadi sorotan. Karena janda mendiang Ustadz Jeffrey ini mendadak memberi kejutan di momen ulang tahunnya Cynthia ke-25 kemarin. Buket bunga serta tas mewah jadi kado istimewa yang dibawa Umi untuk Cynthia. Kado sekaligus tanda kalau sebagai ibu dari Abizar, Umi Pipik sudah merasa menemukan calon menantu yang diharap. Effort yang Umi kasih, effort yang Umi curahkan ke dalam hubungan kita, dalam bersilaturahmi luar biasa. Ini such a blessing for me lah. Saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa. Tak bisa dipungkiri, Cynthia bahagia dapatkan surprise dari ibunda Abizar pula. Namun di sisi lain ia juga mengkhawatirkan kondisi Umi Pipik. Karena sehari sebelum menggelar pesta ultah untuknya, Umi Pipik masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kaget pasti, aku taunya dia lagi dirawat rumah sehat gitu, sampai akhirnya ketemu langsung hadir tuh, aduh mau komplain juga tapi satu sisi senang, satu sisi juga sedih, agak ala-ala ngambek gitu karena aku pengennya ya udah dia istirahat aja gitu. Cynthia Mariska memang dekat dengan Abizar Al-Ghifari, namun hingga detik ini dua insan ini belum memproklamirkan diri bahwa mereka berdua resmi berpacaran. Tapi status ini tak menyurutkan hati Umi Pipik. Hati perempuan parubaya ini terlanjur tertambat pada Cynthia. Meski tomboy, namun Umi Pipik sepertinya terlanjur pula ingin sekali bermenantukan Cynthia. Benarkah ini pertanda hubungan Abizar dan Cynthia sudah mendapatkan lampu hijau penuh dari Umi Pipik dan tinggal menunggu ta'aruf terus ke pelaminan? Biar mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah namanya anak muda ya. Mungkin karena orang bilang mukanya rada mirip ya. Jadi akhirnya jadi rame kayak gini. Hal-hal kayak gitu sih nggak pernah gue pikirin ya. Maksudnya biar itu berjalan dengan sendirinya aja. Karena pun gue juga nggak pernah tahu jalan gue ke depannya kayak apa. Mungkin gue rencana nikah muda tapi gue mati besok kan nggak tahu. Jadi ya udah gue jalanin aja. Ngalir aja Mbak, udah umur segini masih aja will you be mine? Udah nggak kena kayaknya gitu. Apes, ingin sedekah Vidi Aldiano malah kena mental. Niat baik tak selamanya berbalas manis. Begitulah pengalaman pahit yang dialami Vidi Aldiano. Peristiwa itu bermula saat Vidi memberi uang 50.000 ke ibu-ibu penjajah bunga mawar di kawasan Senayan. Namun seakan tak tahu terima kasih, si penjual bunga malah ngotot minta 100.000. Sontak kejadian itu membuat Vidi kaget dan tak habis pikir. Kok ada ya orang dikasihani
malah bikin kita makan hati. Jadi gue tuh pernah ya kayak ngasih ke rencananya mau sedekah. Datang nih mobil gue buka jendelanya terus kayak gue kasih bilang apa namanya buat kamu aja, buat kamu. Terus dia kasih bunganya, dia tuh tetap mau jual bunganya. Terus kayak oh nggak usah, nggak apa-apa. Gimana dia bilangnya? Kurang. Satu bunganya 100.000. Bro, satu tangkai bunga mawar 100.000. Menurut gue lo ngebet naik haji. Kayak gue udah mau niat ngasih masa 50.000, dia bilang kayak kurang. Iya, itu sharing pengalaman aja kemarin sama Halda sama Arafa. Terus kayak ternyata jadi trending kemarin di YouTube. Menurut gue sih ya sharing cerita lucu aja sebenarnya. Cuman ya semoga tidak terjadi lagi ya. Maksudnya niat orang mau sedekah ya udah terima aja. Meski sempat kesal dengan sikap si tukang bunga, tapi Vidi dengan berat hati akhirnya membeli bunga seharga yang diminta. Wah, kalau begitu kejadiannya, kira-kira dianggap sedekah nggak ya? Sabar Om Vidi. Jadi orang baik emang banyak ujian dan cobaannya. Still jadi baik ya, apapun godaannya. Sumpah 100.000 buat satu tangkai bunga di Bundaran Senayan itu malam minggu. Ya udah akhirnya gue kasih 100.000 tapi niat gue jadi tadinya mau sedekah jadi menurut gue sih kagak kehitung, pahala gue udah kagak ada deh. Menurut gue mentalitinya itu sih yang harus diubah sih. Sebenarnya kita mau niat ngasih tapi yang dikasih itu tidak bisa menerima dengan ikhlas gitu kan. Sebenarnya mau ngasih mau berapa aja harusnya ya bisa diterima karena niatnya emang mau ngebantu gitu. Tapi kalau yang dibantu juga kayak nggak mau cuma segitu ngebantunya, ya menurut gue ya udah jangan di situ gitu. Tengku Wisnu lelang motor limited edition kesayangannya. Inilah momen di mana Tengku Wisnu memasarkan lelang motor limited edition kesayangannya di akun media sosial miliknya. Bukannya sedang krisis keuangan, melainkan suami Siren Sungkar itu sengaja merelakan kendaraan uniknya agar dapat ikut berdonasi pembangunan masjid pertama di Yokohama, Jepang. Tips dapat pahala jariah plus dapat limited edition ini. Poinnya kan sebenarnya untuk donasi kan, untuk donasi. Jadi hasil penjualan tersebut untuk donasi, tapi si pembeli ini dapat pahala jariah plus dapat Vespa, saya bilang gitu. Tapi kan memang benar, ketika orang membeli Vespa ini, insya Allah mereka kan otomatis mendonasikan uang tersebut untuk bangun masjid kan. Tentunya sudah banyak yang menawar motor kesayangan pria berdarah Aceh tersebut. Namun hingga kini Wisnu belum melepaskan, lantaran angka masih di bawah 200 juta rupiah. Ada yang udah nawar, cuman memang di bawah itu. Saya bilang waktu ditawar di bawah itu, saya bilang sebenarnya saya nggak ada masalah sama angkanya ya, mau berapa aja kan untuk donasi. Nanti kita coba lihat dari penawaran-penawaran yang lain. Harapannya adalah dari penawaran ini ada penawaran yang lain dan kita ambil pasti penawaran yang paling bagus. Ya, seperti yang diketahui, Wisnu memang terlibat dalam peresmian pembangunan Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang, di mana Wisnu ikut mengumandangkan azan di sana. Saya diajak ketika memang tanahnya sudah terakuisisi. Targetnya sebenarnya tahun 2025 sebenarnya. 2025 ya kita start bangun gitu, dan harapannya di tahun 2025 itu sudah bisa digunakan untuk sholat gitu ya, untuk sholat di sana atau untuk aktivitas kegiatan dakwah lainnya, mungkin bisa di situ.